Halo para netizenku, selamat pagi. Jadi pertama-tama gue dapat ninja ini dalam keadaan yang surat-suratnya sih hidup, mesinnya Yahoo, cuman keadaan motornya itu kurang bagus. Jadi si tangkinya pun penyok, bodi belakangnya hancur, terus ban belakangnya bocor. Jadi gue memutuskan untuk merestorasinya supaya biar gak malu-maluin kalau dibawa San Mori. Jadi yang pertama-tama yang gue rapihkan itu adalah bodi belakangnya. Bodi belakangnya itu karena dia penuh dengan tambalan, pokoknya butut lah. Dan jadinya akhirnya ketika penuh dengan tambalan dan di repaint, ditambal sama dempul nggak bisa, akhirnya gue beli bodi belakang baru yang khusus Ninja SE 2011. Jadi gue beli karena motor gue Ninja 2011 SE, jadi gue beli bodi belakangnya sedikit mahal karena jarang ada yang punya, atau special edition atau limited ya, karena pengeluarannya itu hanya di tahun 2011 karena dia adalah masa transisi Ninja old sama yang new. Jadi gue repaint, gue putuskan repaint sama tangki itu tadinya pengen gue getok magic, tapi karena si ketok magicnya harganya udah mahal, terus ada penyok di bagian bawah deket las-lasannya atau deket sambungan plat antar plat, dia kagak bisa sanggupin untuk digetok. Akhirnya gue memutuskan untuk beli tangki baru daripada gue ketok magic harga 400.000. Tangki kagak mulus sempurna, jadi mau nggak mau gue jual aja tuh tangkinya dalam keadaan apa adanya, terus gue beli yang baru. Setelah tangkinya udah gue ganti baru, gue ngeganti bodi depannya karena bodi depannya punya usul fairing depannya itu ternyata bukan bawaan pabrik catnya atau repaint, pantes gue ngeliatnya agak belang. Dan akhirnya gue putuskan beli baru dan sudah terpasang juga sekarang, keadaannya sudah diganti. Dan selebor depan tadinya kan pengen gue repaint doang, cuman karena harga selebor lebih murah daripada repaint, gue beli lagi spakbornya. Terus ban belakang gue belum bisa ganti baru, gue cuman ganti ban dalamnya aja, gue tambahin ban dalam karena bocor-bocoran terus. Terus segitiga atas bawah sama tabung shocknya itu semua gue ganti ya. Ternyata prediksi gue tuh salah. Awalnya gue memprediksi bahwa motor itu sering belok ke kanan, karena biasanya kan kalau misalnya motor sering belok ke kanan itu karena segitiganya bengkok. Ternyata cuman komstirnya doang yang rusak, bukan segitiganya. Tapi berhubung gue udah beli segitiga atas bawah dan tabung shocknya, ya udah mau nggak mau gue pasang. Tapi karena yang segitiganya sama tabung shocknya masih bagus, gue jual dengan harga tinggi karena ya memang masih bagus, tidak ada minus. Jadi untuk hitungannya ya gue beli harga 1 juta, gue jual segitiga sama tabungnya jual 700. Jadi gue bisa hemat budget 700.000 lah. Ibarat gue beli barang baru 300.000 doang. Sama gue udah ganti knalpot jadi TDR. Kenapa gue beli TDR? Karena harganya murah dan banyak orang yang bilang itu pada zamannya itu knalpot yang bagus. Dan gue nggak tahu knalpot yang gue beli itu ori apa KW. Karena kalau misalnya KW pun suaranya nggak mengecewakan. Kalau misalnya ori ya alhamdulillah. Cuman karena orangnya bilang itu ori dan orang yang punyanya itu bukan orang baru dalam permain Ninja, jadi gue percaya aja kalau itu barang ori. Setelah itu gue ganti holder sama kopling sebelah kiri. Holder ini gue ganti karena udah pecah si lampu tembaknya. Jadi kalau misalnya mau lampu tembak itu dia agak sedikit sakit, sama ada retakan yang cukup tebal. Itu kalau misalnya karena air bisa rembes, itu bisa merusak kelistrikan. Jadi gue ganti aja holdernya.
Sama koplingnya ternyata dia makanya punya R bukan RR, jadi gue ganti sama yang punya RR lagi. Sama jok motornya gue ganti jadi baru biar busanya tebel, karena kalau misalnya naik motor udah nungging itu gue nggak suka pakai jok tipis. Mungkin tergantung selera ya, kalau gue nggak suka karena pantat cepet panas, tangan cepet panas, jadi nyiksa 2 kali. Jadi nggak apa-apa dilihatnya jadi kayak tinggi gitu, cuman pas di bawah nyaman. Toh yang sering dilihat itu kan pas dalam keadaan kita berkendara, kalau menurut saya ya, jadi menurut para netizen sih terserah. Terus gue ganti lampu belakangnya, karena lampu belakangnya itu udah kusem, lampunya nggak nyala, udah pecah juga. Gue ganti karena pengen meremajakan kembali. Udah gue ganti, terus kasih mata kucing juga baru. Sama bodi yang warna hitamnya semuanya gua karbonisasi. Kenapa? Karena gua pengen terlihat motor ini lebih mewah. Dan alasan terpentingnya sih karena bodinya retak-retak. Jadi kalau misalnya bodinya retak-retak gak bisa direstorasi, kalau misalnya beli baru juga agak mahal, mendingan di karbon. Biar kenapa? Biar hemat budget sama lebih mewah. Kalau misalnya lu beli bahannya yang lebih bagus atau lu beli baru terus lu karbon, itu budgetnya besar sekali. Cuman kalau misalnya kalian sultan nggak masalah, itu lebih baik karena materialnya bagus, hasilnya pasti lebih bagus. Cuman ya kembali lagi ke budget, itu terlalu tinggi. Toh kalau misalnya ngeretak dipakein resin lapis karbon tuh jadi kuat lagi. Jadi gua karbon tuh di DCS Auto, dia berlokasi di Tangerang Kota, tepatnya di belakang Modern ya. Oke, DCS Auto kita bisa, karena kita mempromosikan ya. Jadi di situ kenapa gue beli karbonnya di situ, karena pertama bukannya karena gue dekat sama dia ya, cuman faktanya ketika gue tanya di seluruh daerah Jabodetabek atau yang gue lihat di internet, yang ngekarbonisasi lebih murah itu budgetnya ya DCS Auto, karena dia cuma 2 juta. 2 juta itu full body yang gua karbon, body bawah kanan kiri sama body belakang yang hitam-hitam, dan fasilitas repaint yang warna hijau ninja itu kan pasti kena resin. Nah itu dia ngefasilitasin itu gratis untuk motor gua. Ditambah motor gua itu dikasih pemolesan full gratis. Jadi kan motor gua taruh situ semua tuh di DJS, tangki kan udah baru semua, spakbor juga udah gue taruh di sono depan, semuanya udah tinggal di karbon doang. Nah itu di karbon tuh sama dia. Setelah saya di karbon langsung dipoles sama semua muanya. Jadi ketika lo ditaruh motor lo di sana, lo bakalan dapet feedback yang banyak lah. Dengan harga 2 juta lo bisa ngekarbon. Terus ketika cat lo kena resin-resinnya dalam pengerjaan di repaint ulang, itu semua tanpa bayar, itu semua udah kena harga 2 juta tersebut kalau di motor Ninja gue ya. Kalau misalnya kalian mau karbonisasi di motor lain ya kalian tinggal hubungi aja ownernya. Nanti gue taruh link Instagramnya di description ya, atau nanti gue munculkan di layar video. Di lokasinya belakang Modern yang di ruko-ruko belakang Modern. Apalagi ya? Oh ya, sama baut-baut yang ada di windshield atau di bodi bagian depan itu semua gue ganti. Kenapa? Karena itu adalah baut-baut yang riskan karatan, atau bisa dilihat ya enakan dilihat krum atau mewah saat ditaruh di situ. Kalau misalnya pakai baut material bisa kuat juga, cuman kan cepet karatan, jadi gue kurang suka kalau pakai baut material. Terus sama gue pakai karet kaca spion. Jadi kalau buat karet kaca spion itu ada yang mungkin detail-detail itu tidak memikirkan ya, cuman efek sampingnya menyambar getaran ke jadi kalau misalnya nggak pakai karet spion itu
bisa menyambar ke bodinya, itu bisa retak-retak. Itu bahaya kalau misalnya udah retak-retak karena nggak ada pakai karet, karena tidak ada yang meresap getaran. Oke, cukup sekian penjelasan hari ini. Mungkin kita bakalan masang underbone, ganti velg, ganti karbu, atau ganti radiator. Tunggu saja di channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, kritik, saran, atau pujian terserah. Asal ingat, kritik itu yang membangun ya. Kalau menghina atau apa itu namanya bukan kritik, itu menghujat. Sampai jumpa. Bye bye para netizen-netizen.